Halo guys, welcome back to my YouTube channel. It's Agis. Ya, kali ini aku bakal sharing gimana suasana sidang skripsi aku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Aku kan kebetulan prodinya perbankan syariah. Dan alhamdulillah secara nggak sengaja ada yang ngevideoin aku ketika sidang, meskipun nggak full tapi menurutnya aku itu udah cukup jelas nerangin gimana aku presentasi pada saat itu. Oh iya, sebelumnya kalian pasti salvok sama hoodie aku ini kan. Ini tuh bagus banget, bahannya tebel, nggak gerah juga, dan comel banget tuh. Ini tuh hoodie Dino. Ntar aku kasih tahu belakangnya ya guys ya. Guys, ih comel banget kan. Ini tuh ada di link deskripsi di bawah, kalian bisa order dan ini cepet banget habisnya, langsung aja klik linknya ya. Oke. Oh ya, sebelum itu aku mengalami beberapa kali revisi. Ini bukan salah satu ya, ini salah dua contoh skripsi aku. Sebenarnya masih banyak lagi, udah nggak tahu aku taruh mana. Dan ini tuh nggak kepake guys, karena udah ada yang dicoret-coretin sama dosen aku. Terus ini yang punya aku pribadi ketika aku presentasi. Nah, awalnya aku nggak suka beginian nih, karena emang mendadak aku belajarnya H-2, terus H-1-nya ini baru aku tempelin kayak gini, karena khawatir ketika hari hanya kan pasti ditanya-tanya tuh. Jadi bisa langsung aku buka itu ada di halaman berapa, pertanyaannya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tanpa aku buka aku bisa menjawab, karena memang aku hafalan gitu loh sebelumnya. Nah, sebelum ACC skripsi aku revisi sekitar 3-4 kali. Jadi ya ngebandel 3-4 kali seperti ini, cuman nggak ada covernya gitu. Ini yang ada covernya baru ketika setelah ACC. Jadi setelah ACC aku ngebandel sebanyak 4 penguji ditambah aku 1, jadi 5 bandelan. Nah kan revisi itu ya ngebandel lagi setelah revisi guys. Terus ketika udah ACC alhamdulillah aku sekali storin langsung bener gitu, jadi nggak ada coretan, dan filenya itu aku jadikan file fix dipakai untuk pendaftaran wisuda gitu loh. Jadi nggak perlu ngeprint lagi, cuma ngeprint bagian covernya aja tuh. Oh ya, ini cuplikan sidang aku. Mengalami penurunan kembali 19.638 juta rupiah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor pemicu menurunnya kinerja keuangan dalam amalan. Yang pertama, ini saya kumpulkan dari beberapa sumber. Yang pertama dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Bapak Heru Kristiana.
Nah, alhamdulillah semua penguji tuh suka sama presentasinya aku karena menguasai banget, terus juga paham banget. Terus ketika dikasih pertanyaan langsung aku jawab spontan gitu loh. Dan jawabannya itu sesuai dengan yang diminta penguji aku. Alhamdulillahnya juga aku belajar banget di bagian itu. Terus juga hasil revisinya aku itu untungnya cuma 2 poin, guys. Nih. Tuh ya, ada 2 ya. Beruntung banget gak sih? Overall aku bersyukur banget memang dikasih 2 revisian dan pertanyaannya ya bisa aku jawab semua. Pertanyaannya berapa ya? 2 kayaknya. Kelebihan Eva, terus juga sama bedanya dengan ROE, ya itu yang aku inget. Jadi langsung aku jawab. ROE itu kan indikator yang ada pada DuPont, pendekatan DuPont. Jadi ROE ini masih terbagi lagi dalam tiga aspek. Yang pertama NPM, net profit margin. Terus yang kedua ini TATO, total asset turnover, sama yang terakhir financial leverage. Kayak gitu aku jawabnya, guys, kurang lebih kayak gitulah. Di samping itu banyak banget tangisan, derita, dan lain sebagainya. Memang aku kelihatannya dari pandangan teman-teman aku, dari semua orang yang ngelihat aku itu kayaknya gampang banget ngejalaninnya. Kelihatannya kayak gak ada beban, gak ada kesulitan ini itu. Padahal dibalik itu aku jualan di lain sisi, terus ada acara juga sama teman-teman aku, terus organisasi juga iya, terus garap skripsi juga iya. Jadi kepala ini kan terpecah belah gitu. Dan alhamdulillah aku bisa memanajemen itu semua, yang akhirnya aku cepet gitu bisa selesai di semester 7 gitu. Nah, buat teman-teman untuk yang proses bimbingan, yang revisian, dan yang proses penyelesaian skripsi sampai wisuda, ya tetap semangat, jalanin aja, jangan nyerah gitu loh. Jadi ketika kalian revisi atau ketika dosennya susah ditemui, disitulah Allah nguji kalian. Pengen tahu kalian usahanya seberapa keras, terus juga pengen tahu kalian sekuat apa gitu. Kalau kalian tahu, aku sendiri tuh ya hampir tiap hari nangis. Orang-orang terdekat pasti tahu sih, tapi kalau teman-teman aku nggak. Masa iya aku nangis dan cerita ke teman-teman, kan malu ya. Tapi di sini ya cerita, nggak apa-apa. Oke. Jadi tiap hari tuh aku nangis. Tapi aku emang dari dulu kayak gitu, harus nangis dulu baru bisa menyelesaikan semuanya gitu. Tapi kita kan beda-beda. Ada yang proses penyelesaiannya nggak dengan nangis, ada yang proses penyelesaiannya agak lama atau juga lebih cepat. Itu tergantung kita masing-masing ya. Intinya jangan menyerah ketika dosen kalian susah ditemui, ya tetap berusaha aja. Kalau kalian nggak berusaha, misalkan nyentengin masih ada nanti, masih ada semester nanti, ya hasilnya kalian juga akan nanti gitu. Dan perlu diingat juga buat teman-teman, semakin kalian menunda, semakin kalian juga menunda kesuksesannya. Karena pada zaman sekarang ini pekerjaan itu ada batas usianya gitu. Misalkan ada beberapa perusahaan yang menargetkan untuk calon pekerjanya itu maksimal umur 23 atau 24 kayak gitu, teman-teman. Jadi semakin kalian terlambat lulusnya, akan semakin susah juga kalian cari kerja gitu. Jadi banyak banget gitu loh resiko yang terjadi atas hal itu. Selain kalian susah dapat kerjanya, terus juga yang kedua ini kasihan orang tua yang bayar UKT. Termasuk kalian misalkan bayar UKT sendiri, itu kasihan uangnya gitu loh. Hasil jerih payah kalian yang harusnya itu bisa dipakai ke hal lain yang lebih bermanfaat dari itu. Terus juga buang-buang waktu juga kan, jadi makin molor. Yang harusnya kalian bisa mengerjakan hal-hal bermanfaat lainnya, malah dihabiskan untuk bimbingan dan lain sebagainya, ngeprint ini itu kayak gitu. Jadi kalau bisa ya lulusnya cepet. Terus juga jangan mikir negatif, aku gak bisa, aku sibuk, aku ini itu. Jangan. Prioritas penting, target juga penting, guys. Jadi ketika kalian memprioritaskan sesuatu, itu kalian taruh dulu yang pertama itu apa yang paling penting. Misalkan kalian tujuan awal kuliah, ya udah kuliah dulu sambil dilalui dengan organisasi, main, kerja, itu bisa kok. Aku yakin kalian pasti bisa. Terus juga jangan membatasi pikiran kalian, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Jangan. Aku juga kayak gitu, guys. Aku juga termasuk angkatan semi corona. Jadi ketika
kuliah yang harusnya itu aku dapetin secara praktek, secara langsung, kayak metode penelitian, itu malah aku dapetin secara online dan itu nggak maksimal. Malah lebih banyak kayak disuruh ngikutin seminar, bukan dikasih pembahasan seputar pengerjaan skripsi, proposal gitu. Jadi aku otodidak, belajar sendiri, cari-cari referensi sendiri, baca-baca sendiri, dan akhirnya bisa kan. Aku yakin kalian juga pasti jauh lebih bisa guys. Oh ya, untuk tips lulus cepet, tips selesai tugas-tugas termasuk tugas akhir tepat waktu ada di next video ya. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman terdekat kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa lihat konten-konten aku setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.